Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 13 bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahu, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syahadat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Kitab Syahadat, kitab persaksian. Kitab ini adalah kumpulan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persaksian. Tsumma qala Imam Bukhari rahimahullah, babu ma jaa fil bayyinati 'ala al-mudda'i. Bab dalil yang menjelaskan tentang wajibnya mendatangkan bukti bagi orang yang mengakui. Bab ini menjelaskan siapa yang mengakui
hendaklah dia mendatangkan bukti. Siapa yang mengakui sesuatu, hendaklah dia mendatangkan bukti. Seperti siapa yang mengakui bahwasannya fulan memiliki hutang kepada dirinya, hendaklah dia mendatangkan bukti. Bukti yang dimaksud adalah saksi atau catatan hutangnya. Dalam bab ini, siapa yang mengakui fulan bin fulan hutang kepadanya sekian rupiah, kemudian orang yang hutang tersebut meninggal atau bisa jadi lupa, maka yang mengakui harus mendatangkan apa? Bukti. Apa buktinya? Yaitu saksi dan catatan hutang. Bukti adalah saksi dan juga catatan dari hutang tersebut. Maka Imam Bukhari membawakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran untuk menjelaskan bab ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ولا يضار كاتب
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasulah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza ta'ammantum bidainin, jika kalian melakukan transaksi hutang, bi andayana ba'dukum ba'dha ila muddatin muhaddadah, yaitu sebagian kalian menghutangi sebagian yang lain di waktu yang telah ditentukan. Faktubu dzalika dain, maka catatlah hutang tersebut sebagai apa? Bukti. Di pada ayat ini, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran tentang masalah hutang piutang. Karena masalah ini masalah yang sangat penting, maka ayat tentang hutang saking pentingnya. Ayat tentang hutang adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau memerintahkan supaya hutang itu dicatat sebagai bukti bagi orang yang menghutangi jika dia menuntut hutangnya, dan sebagai pengingat bagi orang yang hutang supaya tidak melupakan hutangnya. Kadang-kadang orang yang baik, kadang-kadang orang yang amanah, orang yang jujur bisa keliru di dalam masalah ini. Dia hutang namun tidak dicatat, sehingga dia lupa membayarnya. Yang dikhawatirkan yang menghutangi tidak menagih, kemudian nanti yaitu dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang hutang yang menakutkan itu hutang yang kecil. Hutang yang kecil, hutang yang hitungannya remeh-temeh, 5.000, 10.000, kemudian lupa. Tetapi hitungan tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menggampangkan masalah hutang. Jadi kalau kita hutang, kemudian kita hutang karena ada keperluan, ada kebutuhan, hendaklah dicatat. Dan ingatlah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran tentang hutang piutang. Kemudian wal yaktub bainakum katibun bil haqqi wal insaf al muwafiqi lisyar. Hendaklah pencatat hutang, yaitu mencatat dengan benar, dengan adil, yang sesuai syariat. Hendaklah pencatat hutang mencatat dengan benar, dengan adil, sesuai dengan syariat. Artinya
Artinya janganlah pencatat hutang memihak kepada salah satu dari kedua orang yang transaksi. Hendaklah mencatat dengan benar, dengan adil, sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna, yang suci dari kezaliman. Maka hendaklah mencatat hutang mencatat dengan adil. Jangan memihak kepada orang yang menghutangi, dan janganlah memihak kepada orang yang dihutangi. Tetapi berlakulah dengan adil, bersikaplah dengan adil. Wala yamtani al-katibu an yaktuba ad-daina bima yuwafiqu ma 'allama Allah min al-kitabati bil 'adl. Dan janganlah pencatat hutang menolak menulis hutang apabila dimintai mencatat hutang sebagaimana Allah mengajarkannya. Janganlah yaitu orang yang bisa menulis. Janganlah orang yang bisa menulis menolak jika dimintai tolong oleh tetangganya atau oleh orang yang membutuhkannya untuk mencatat hutang sebagaimana Allah mengajarkannya, supaya mencatat hutang dengan adil. Falyaktub ma yumlihi alaihi al-haq. Hendaklah dia mencatat apa yang didikte kepadanya dari orang yang memiliki hak. Itu orang yang menghutangi apabila mendikte kepada pencatat hutang, hendaklah dicatat dengan baik, dengan benar dan dengan adil. Hatta yakuna dzalika iqraran minhu, sehingga catatan tersebut sebagai iqrar, pengakuan dari orang yang hutang tersebut. Jadi saya ulangi lagi. Falyaktub ma yumlihi alladhi alaihi al-haq. Hendaklah dia mencatat, yaitu hutang orang yang memiliki hutang tersebut, sehingga catatan tersebut yaitu bukti pengakuan orang yang yaitu memiliki hutang tersebut. Waliyattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqusu min ad-daini syai'an fi qadrihi aw naw'ihi aw kayfiyatihi. Janganlah mengurangi hutang sedikit pun, baik ukurannya ataupun jenisnya ataupun sifatnya. Jadi jangan mengurangi hutang sedikit pun, jangan dikurangi dengan memihak kepada yang hutang, dan jangan pula melebihkan dengan memihak kepada yang menghutangi. Fa in kana alladhi alayhi al-haqqu la yusiru tasarrufa, apabila orang yang hutang tersebut tidak bisa yaitu bermuamalah dengan baik, atau kana dhalifan, atau yang hutang tersebut lemah,
li sigharihi aw jununi, karena masih kecil atau karena gila, atau kana la yastati'ul illa li kharasihi wa nahwi dzalik, atau orang yang hutang tidak bisa mendikte hutangnya karena bisu atau karena yaitu udzur yang lainnya, fal yakum bil imla'i anhu waliyuhu al-mas'ulu anhu bil haqqi wal insaf. Maka apabila yang berhutang tersebut tidak sanggup mendikte karena udzur, karena tidak sanggup sebagaimana yang telah dijelaskan, maka hendaklah walinya dan orang yang bertanggung jawab mendikte hutang tersebut kepada pencatat hutang dengan benar dan dengan adil. Jadi dijadi orang itu hutang, kemudian setelah hutang dia sakit, maka dia hendak mencatat hutangnya. Kalau dia bisa mendikte, diktelah dengan baik. Kalau tidak bisa mendikte, hendaklah keluarganya mewakili, yaitu orang yang hutang tersebut, untuk mendikte hutangnya kepada pencatat hutang. Demikian itu maksud ayat ini. Dan hendaklah mendikte hutang tersebut dengan benar, dengan adil, jangan dikurangi sedikit pun dan jangan pula ditambahi. Waqlubu syahadata rajulaini aqilaini adlaini, dan datangkanlah saksi dua orang yang berakal dan bagus agamanya. Jadi berakal, tidak gila, kemudian bagus agamanya. Kalau orang suka dusta, tidak bisa jadi saksi. Jadi saksi hutang atau saksi yang lain, saksi nikah, ada saksi yang adil. Jadi bukan dipilih keluarganya sudah maksiat, dipilih jadi saksi. Jadi saksi itu saksi yang adil, saksi yang berakal, dan saksi yang adil. Adil adalah bagus agamanya, bukan pelaku dosa besar. Bukan pelaku apa? Dosa besar. Bukan orang yang fasik. Dan dia adalah orang yang berakal. Fa illam yujad rajulani fastashhidu rajulan wa imra'ataini. Apabila tidak ada dua laki-laki, maka carilah saksi satu laki-laki dan dua perempuan, mimman tardawna dinahum wa amanatahum, yang kalian ridhoi agamanya dan amanahnya. Jadi kalau tidak ada laki-laki, dua, itu laki-laki yang adil, yang berakal. Adil ini jujur, kemudian agamanya bagus. Ini adil. Adapun yang suka dusta, ini tidak layak jadi saksi. Saksi apapun tidak layak. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan. Dua perempuan yang adil, yang bagus agamanya. Ini menunjukkan, yaitu faedah bahwasannya laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Ini menunjukkan keumuman laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Tapi terkadang ada perempuan yang lebih hebat dari laki. Ini per individu. Ini per individu. Wanita yang salehah, yang
berbakti kepada suaminya, yang berbakti kepada orang tuanya jauh lebih mulia daripada laki-laki yang fasik. Ini per individu. Perempuan kadang-kadang lebih hebat daripada laki-laki. Tapi secara umum laki-laki lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Maka saksi satu laki-laki setara dengan apa? 2 perempuan. Maka tidak ada satupun nabi yang jenis kelaminnya apa? Perempuan. Tidak ada, yaitu nabi yang jenisnya perempuan. Allah Ta'ala menjelaskan, carilah saksi 2 laki-laki. Jika tidak ada 2 laki-laki, maka carilah saksi 1 laki-laki dan 2 perempuan. Itu mereka-mereka yang agamanya bagus dan amanahnya bagus. Kemudian hatta idza nasiyat ihdal mar'ataini dzakkaratha ukhtuha. Kenapa 2 perempuan? Karena apabila salah satunya lupa, diingatkan oleh saudarinya. Wala yantani'u asy-syuhudu idza quliba minhum asy-syahadah 'ala dain. Dan janganlah saksi menolak jika dimintai menjadi saksi untuk hutang piutang. Jadi janganlah saksi menolak jika dimintai menjadi saksi untuk hutang piutang. Demikian pula untuk jual beli, terutama tetangga kita, tetangga satu yaitu yang mepet dengan kita. Kalau dimintai saksi, janganlah menolak, karena persaksian mereka ini sangat penting. Karena mereka rumahnya berdekatan dengan rumah kita, sehingga apabila terjadi pengukuran ulang, bawalah saksi. Jangan diukur sendiri seenak kita. Bawalah saksi. Siapa saksi? Itu tangga sebelah kita, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang juga. Kalau depan tidak mungkin masa kita kejepit gitu. Ini ya kan. Jadi bawalah saksi supaya apa? Tidak ada saling membalimi. Kemudian kalau dimintai saksi, jangan menolak. Kita kalau dimintai saksi, janganlah menolak. Dan jangan meminta uang melihat. Ini segala sesuatu, ya ini harus ada timbal baliknya uang. Bukan seperti itu. Karena kita ini bukan makelar. Kecuali kalau kita posisinya apa? Makelar. Makelar itu ada uang dengar, ada uang lihat. Pada uang dengar saja dapat bagian. Jadi makelar satu dapat, makelar yang lain dapat kecintaan. Demikian. Kalau kita tetangga, kita ini bukan makelar, dimintai saksi, ya saksilah dengan kerelaan. Saksilah, menjadilah saksi dengan kerelaan. Maka di sini dijelaskan wala yantami'u asy-syuhudu idza qulida minhum asy-syahadah 'ala dain. Janganlah saksi menolak jika dimintai menjadi saksi untuk perkara hutang piutang. Wa 'alaihim adabuha idza dumu lidzalika. Dan janganlah mereka menolak jika diminta untuk menjadi saksi kedua kalinya. Jadi saksi menyaksikan ketika ada transaksi hutang piutang. Kemudian kalau membayar diminta menjadi saksi lagi, dapat hadir. Demikian.
Islam itu mengajarkan kita berbuat baik kepada orang lain. Islam mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada orang lain. Janganlah kita menjadi yaitu orang yang individu anani, hanya memikirkan diri sendiri. Kita ini makhluk yaitu yang sosial, membutuhkan orang lain. Tidaklah kita saling tolong menolong untuk kebaikan kepada orang lain. Kemudian wala yusibkum al-mal min kitabati dain qalilan kana aw katsiran ila muddatihil muhaddadah. Janganlah kalian merasa bosan mencatat hutang, baik hutang sedikit atau banyak, ditulis di waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kita punya tetangga perlu bantuan kita, janganlah kita merasa bosan, apalagi di waktu yang senggang. Kecuali mereka kalau datangnya di waktu malam hari, jam 12 malam. Nah, ini keterlaluan ini. Minta tolong tapi datangnya tidak tepat. Atau di waktu kita sedang kerja. Tapi kalau waktu senggang mereka datang, dalam kita jangan merasa bosan mencatat hutang, dan janganlah kita merasa bosan juga. Janganlah menolak apabila kita dijadikan saksi. Kemudian kita berbudain aqdalu fi syar'illah wa ablahu fi iqamati syahadah fi adaiha. Mencatat hutang itu lebih adil di dalam syariat Allah, dan lebih yaitu kuat untuk menegakkan persaksian ketika melaksanakannya. Jadi lebih kuat persaksian jika ada hutang yang dicatat. Jadi kalau ada orang mau membayar hutang, saya hutang berapa ya? Ada saksi tapi tidak dicatat, ini kurang maksimal. Tetapi kalau dicatat hutang saya dulu sekian, mana saksinya? Ini 2 saksi. Mana sekarang saksinya? Contohnya Khalid saksi. Sekarang Khalid sedang apa? Tidur. Khalid. Masya Allah. Tadi apa kamu tadi? Jadi jelas ya. Tadi saksinya akan lebih yakin. Oh ini ada catatan, saya melihat. Tapi kalau tidak dicatat, walaupun ada saksi, saksinya ini saya yakin sampai ini hutang. Tapi kiro saya tidak tahu. Kironya ini saya tidak tahu. Tahu sampai yang tidak mencatat hutang. Kalau sampai yang catat ya saya tahu. Demikian. Maka di sini dijelaskan mencatat hutang itu lebih adil di dalam syariat Allah. Wa ablahu, dan lebih kuat fi iqamati syahadah wa adaiha, yaitu lebih kuat ketika menghadirkan saksi dan ketika membayar hutang tersebut. Wa aqrabu ila nafsi syak fi mawdi'i wa miqdarihi wa muddatihi, dan lebih dekat untuk menghilangkan keraguan di dalam jenis hutang dan ukurannya serta waktunya. Kalau dicatat ini jelas hutangnya apa, kemudian jenisnya apa, kapan membayarnya, jelas sekali. Tapi kalau nggak dicatat, ragu-ragu. Orang yang zalim ya, dengan gampang dia melupakan hutang. Orang yang fasik dengan gampang sekali dia melupakan hutangnya, tidak takut kepada Allah.
tidak takut bahwasanya dia kalau menzalimi orang lain akibatnya pasti menimpa dirinya sendiri. Dia mungkin tidak membayar hutangnya, tapi ada keberkahan rezekinya yang pasti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat zalim pada hakikatnya berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka Allah Taala berfirman, dan hendaklah kita jadikan kaidah, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu. Siapa yang melakukan itu siapa yang berbuat zalim, ada ayat ini kepada istrinya, dan mencakup kepada siapapun juga pada hakikatnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena orang yang dizalimi pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Karena orang yang dizalimi pasti ditolong oleh Allah. Yang zalim ini dihukum oleh Allah cepat atau lambat. Dan orang yang zalim itu orang yang berbahaya. Maka kita ini jangan takut dizalimi, tapi takutlah kita berbuat zalim. Janganlah kita masalah hutang dan masalah yang lainnya, jangan takut dizalimi. Orang yang dizalimi pasti dimenangkan oleh Allah. Tapi takutlah kita ini menjadi orang yang zalim. Karena orang yang zalim pasti akan dikalahkan. Maka orang yang zalim mereka tidak peduli. Kalau bisa tidak bayar hutang. Apalagi ada masyarakat kalau udah hutang itu perutnya sakit. Kalau udah hutang perutnya apa? Sakit. Kalau sudah kali lubang, kalau sudah tutup lubang apa? Kali yang lain. Kalau sudah ada punya hutang itu kayak hebat sekali. Cari lagi, sekolah lagi, sertifikatnya sekolah sampai itu ijazahnya banyak sertifikatnya. SD, SMP, SMA. Karena sekolah terus, tak pulang-pulang. Kemudian berkata, illa idza kana ta'aqudu bainakum ala tijaratin fi sil'atin hadiratin wa thamanin hadirin. Kemudian kecuali jika transaksi itu jual beli dengan kontan, barangnya kontan, uangnya kontan, maka fala haraja fi tarkil kitabati hina idzin li adamil hajati ilaiha. Maka tidak perlu dicatat, tidak perlu yaitu membawa saksi karena tidak diperlukan. Jadi kecuali jual beli kontan yang harganya, yang uangnya ada, barangnya ada, maka tidak perlu dicatat. Wa yushraqu lakum al-ishhad man'an li asbabin niza'. Dan disyariatkan bagi kalian menghadirkan saksi supaya mencegah terjadinya sebab-sebab perselisihan. Kalau dicatat saja tidak ada saksi, kemungkinan masih ada perselisihan. Tapi kalau sudah dicatat, kemudian ada dua saksi, ini lebih kuat, insya Allah tidak ada perselisihan. Maka adanya saksi, itu dua saksi yang adil tadi. Kemudian ada catatan, ini adalah bukti bagi siapa yang mengakui hutang piutang atau mengakui sesuatu. Wala yajuzu idraru bil muttabi wasyuhud. Dan tidak boleh memberikan mudarat kepada pencatat hutang dan kepada saksi. Yaitu yang mencatat hutang dimintai mencatat hutang di waktu yang tidak tepat, di tengah malam atau di waktu kerja. Ini tidak tepat, tetapi hendaklah datang di waktu senggang. Maka menolong orang lain itu kemuliaan. Meminta orang lain dibolehkan dalam bab ini,
tetapi di waktu yang tidak mengganggu mereka. Wala yujuzu lahum al-idrar biman talaba kitabatahum aw syahadatahum. Dan orang yang mencatat hutang atau saksi tidak boleh juga menimpakan mudarat kepada orang yang meminta bantuan kepada mereka. Bi an yaqa minkum al-idrar wa in yaqa minkum al-idrar fa innahu khurujun an ta'atillah ila maksiyatihi. Yaitu menimpakan mudarat dengan menambahkan hutang atau mengurangi hutang. Kalau menambahkan hutang berarti mendolimi siapa? Mendolimi orang yang hutang. Kalau mengurangi hutang berarti mendolimi yang hutang. Maka tidak boleh menimpakan mudarat. Wa in yaqa minkum al-idrar, jika terjadi atau terdapat mudarat dari kalian disebabkan yaitu pencatat hutang atau dari saksi, fa innahu fusuqun bikum, itu adalah keluar dari ketaatan Allah menuju maksiatnya. Wa khafullaha ayyuhal mu'minun, dan takutlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Bi an tamtathilu ma amarakum bih, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Wa tajtanibu ma nahakum anhu, dan dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dari kalian. Wa yu'allimukumullahu ma fihi salahu dinikum wa akhiratikum, dan Allah akan mengajarkan kalian apa yang baik untuk dunia kalian dan akhirat kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fala yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling panjang ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan wajibnya mendatangkan bukti bagi siapa yang mengakui, atau bagi siapa yang menuntut sesuatu harus mendatangkan bukti. Buktinya yaitu catatan dan kuasa. Demikian. Buktinya adalah yaitu catatan dan dua saksi di dalam bab ini. Kemudian Imam Bukhari membawakan satu ayat lagi yang pendek, surat An-Nisa ayat 135. Surat An-Nisa ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilun wa in yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kunu qa'imina bil adli
fi kulli ahwalikum. Jadilah kalian orang yang tegak dengan keadilan di dalam setiap keadaan kalian. Kunu qa'imina bil adli fi kulli ahwalikum. Jadilah kalian orang yang selalu tegak dengan keadilan, menegakkan keadilan di dalam setiap keadaan kalian. Mu'ayyidina syahadata bil haqq ma'a kulli ahadin, menyampaikan persaksian dengan benar kepada siapapun juga. Walau iqtada dzalika an tuqirru ala anfusikum bil haqq, walaupun mengharuskan kalian mengakui kesalahan kalian atau dengan persaksian yang merugikan kalian. Ini orang yang adil. Jadi kalau sekiranya ada ukuran tanah, kemudian kita tahu tanah kita lebih, kemudian tetangga kita menuntut, maka jadilah saksi yang adil. Oh, dia berkata tanah saya lebih, kita ngaku walaupun harus ada yang dikurangi dari hak kita. Walau an tuqirru ala anfusikum bil haqq, walaupun kalian mengakui terhadap diri kalian sendiri dengan benar, orang yang adil. Ini orang yang bijaksana, mengakui persaksian kalau salah, benar. Karena Allah, lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw ala walidaykum, atau kepada kedua orang tua kalian. Wah, ini tanah ayah saya, ibu saya, tidak mungkin saya mengalahkan mereka. Saya harus membela. Ini tidak boleh. Untuk urusan yang lain kita membela, tapi untuk urusan hak orang lain tidak boleh kita membela. Jelas ya? Untuk yang kita contohkan ini masalah tanah atau hak-hak yang lain, ini diakui oleh orang lain. Ada sengketa dengan orang tua kita. Kita tahu di tanah kita ini, tanah orang tua kita ini lebih. Oh ya, harus kita akui. Ini lebih, ini hak mereka. Demikian. Walaupun orang tua kita tidak mau memberi, berikanlah. Allah akan mengganti lebih baik. Di tanah kita diakui orang lain dan diakui orang tua kita. Dan kita tahu, oh ini ada sengketa. Selesaikan dengan baik. Selesaikanlah dengan baik, dengan adil lillah, karena Allah. Walaupun kita tidak memihak dengan orang tua kita, khusus di dalam bab ini saja, dalam bab persaksian, karena bersangkutan dengan hak yang ada tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Aw aqrabina minkum, atau kerabat kalian. Wala yahmilannakum faqru ahadin aw ghinahu ala syahada aw tarkiha. Janganlah kemiskinan seseorang atau kekayaan seseorang menjadikan kalian meninggalkan persaksian. Oh, gara-gara orang ini miskin kita bela, pada dia salah. Jangan gara-gara orang ini kaya kita tidak membela dia. Tidak. Jangan memakai perasaan. Tapi dalam persaksian yaitu gunakan keadilan, kebenaran. Janganlah kefakiran seseorang atau kayanya seseorang menjadikan kalian bersaksi atau meninggalkan saksi. Salah satu maknanya juga kalau dimintai saksi orang kaya kita hadir. Kalau yang meminta saksi kepada kita orang miskin, kita tidak mau hadir. Jangan seperti itu dalam bermuamalah. Untuk orang yang tidak punya akhlak, tidak punya agama,
agamanya lemah, imannya lemah, dimintai orang miskin, hendaklah kita lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena orang miskin bisa jadi orang lain tidak mau menerima persaksian, dijadikan saksi orang tersebut. Kalau orang kaya yang meminta saksi banyak orang mau. Demikian. Wallahu a'la bil faqiri wal ghaniyyi minkum wa a'lamu bi masalihihima. Allah lebih layak daripada orang fakir dan orang kaya di antara kalian. Wa a'lamu bi masalihihima, dan Allah lebih mengetahui maslahat keduanya. Fala tattabi'ul ahwa'a fi syahadatikum. Jangan mengikuti hawa nafsu di dalam persaksian kalian. Jangan mengikuti hawa nafsu dan jangan juga mengikuti apa? Perasaan. Di dalam persaksian kalian. Li'alla tamilu 'anil haqqi fiha, supaya kalian tidak condong berpaling dari kebenaran. Wa in araftum syahadata bi adaiha ala ghairi wajhiha aw aqradtum an adaiha fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian menyelewengkan persaksian dari kebenaran ketika melaksanakannya, atau kalian berpaling dari bersaksi, maka Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya berlaku adil di dalam bersaksi. Karena orang yang menuntut harus membawa bukti, dan buktinya adalah saksi atau catatan. Maka yang menjadi saksi harus adil, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berbuat zalim di dalam persaksiannya, tidak sekongkol dengan orang yang apa? Menuntut atau orang yang mengakui. Karena setiap ucapannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi berhubungan dengan hak orang lain. Demikian yaitu kajian pada pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.